Shalom Elohim, Yeshua HaMashiach. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Kita akan membaca sebuah renungan dalam Alkitab dalam 2 Timotius yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jemaat GBI Clear Kota Bontang dan Pasar Baru Jambi, Rasul Paulus memulai surat ini dengan perkataan sebab itu. Ini menunjukkan ada sebuah penyampaian yang sebelumnya, yang berhubungan dengan memegang dan memelihara apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Timotius. Bahwa Timotius akan selalu mengalami tantangan dalam kehidupannya. Dan tantangan itu kita sudah bahas dalam proses-proses masuk surga sebelumnya, yaitu proses bagaimana kita harus belajar hidup dalam loyalitas yang total. Untuk loyal, memang kita perlu untuk sungguh-sungguh memiliki kekuatan dari Tuhan di dalam kita. Untuk itu Tuhan selalu menyediakan kasih karunia itu. Sebetulnya apa sih kasih karunia itu? Ada orang yang bilang kasih karunia adalah anugerah adalah kasih karunia. Kasih karunia itu sebetulnya adalah penempatan kemampuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya oleh karya Roh Kudus untuk memampukan kita untuk hidup melakukan perkara-perkara yang kita manusia tidak dapat lakukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita harus memahami Bapak Ibu, inilah saat-saat terakhir Paulus sedang memberitahukan kepada Timotius, inilah sumber kekuatan yang Paulus miliki selama ini. Paulus kan kita tahu dalam kehidupannya banyak hal. Dia juga pernah berkata bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan kepadaku. Nah, Paulus mau supaya Timotius mengetahui kasih karunia ini. Makanya Paulus berkata, sebab itu jadilah kuat di dalam kekuatan kasih karunia Allah. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, hey, hiduplah dalam kekuatan yang telah menolong aku sejauh ini. Sebab kekuatan ini dapat membuat kamu bisa hidup loyal. Kekuatannya akan membuat kamu bisa mampu memiliki kekuatan untuk semangat dan keberanian, dan juga mampu memberikan kamu kemampuan untuk bisa bertahan dalam menghadapi banyak hal, tantangan dan pergumulan. Paulus katakan ini kepada Timotius karena Paulus mengetahui bahwa selebihnya Timotius akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain, Timotius akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat dalam hidupnya. Makanya Paulus berkata, jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia Allah. Diberitahukan ini supaya Timotius mengalami kasih karunia itu. Dan Paulus mengalaminya, sudah bekerja dalam kehidupan Rasul Paulus dengan sangat kuat dan sangat keras dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, sebagai penerima kasih karunia dalam bentuk apa saja, kita sebagai yang meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain, Anda harus meneruskan itu. Kasih karunia kita terima cuma-cuma, bukan berarti kasih karunia murahan, bukan. Sama sekali enggak Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kasih karunia itu sangat berharga, enggak boleh disia-siakan. Dengan cara apa? Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kasih karunia akan mampukan Anda untuk itu. Dan kita harus belajar bisa membagikan kasih karunia itu kepada yang lain. Dan ingat baik-baik, jangan berikan kasih karunia itu kepada babi. Walaupun kita berharap, ya kalau bisa babi ini menggunakan kasih karunia. Sebab kasih karunia ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya di ayat yang kedua Paulus berkata, yuk apa yang kau terima daripadaku, yaitu pengajaran, apapun pengalaman hidup, semuanya itu Paulus melihatnya sebuah kemampuan, sebuah pengajaran dalam bingkai kasih karunia. Makanya semua yang kau terima daripadaku, percayakan itu kepada orang lain yang cakap mengajar. Orang-orang lain yang juga tahu bahwa mereka akan mengajar kasih karunia juga kepada orang lain. Nah saudara, kita semua ini dipercayakan Tuhan kasih karunia itu untuk dapat mengajarkan orang lain supaya mereka juga hidup dalam kasih karunia yang sama yang kita terima. Bukan dengan perkataan, tapi dalam kehidupan setiap hari, dalam tindakan dan sikap hati terutama kepada semua orang yang bergantung kepada kasih karunia. Yang hidup dalam kasih karunia, mengajar dengan kasih karunia, melayani dengan kasih karunia.
Mengikut Kristus dengan kasih karunia. Bekerja di kantor Anda pun dengan kasih karunia. Semua yang kita kerjakan hanya dengan kasih karunia. Makanya pindahkan kasih karunia itu kepada orang lain, supaya mereka merasakan kasih karunia juga. Transferkan kasih karunia itu dalam kehidupan orang lain. Saya juga berdoa sebagai hamba Tuhan, supaya anak-anak kami, jemaat-jemaat rohani kami, dan semua kekasih Tuhan yang kami dekat dengan kami, supaya mereka menerima kasih karunia ini dan mempraktekkannya dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga mereka bisa hidup di dalam kasih karunia itu. Kita ini adalah pelaksana kasih karunia Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Mari kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia dengan ucapan syukur, terimalah dengan cuma-cuma, terimalah anugerah yang besar itu dengan gratis. Dan engkau bisa kuat menghadapi hari-hari yang sulit ini depan kita ini hanya dengan kasih karunia saja. Karena kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal yang kita tidak mampu kerjakan. Hiduplah dengan kasih karunia. Dengan cara apa? Terus hidup bergaul dengan Tuhan. Have a blessing day. Tuhan Yesus berkati saudara. Salam dari Kota Bontang. Doa saya untuk Anda semua. Haleluya.